Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi kita dalam sekolah minggu. Hari ini bukan sekolah minggu biasa loh. Hari ini adalah sekolah minggu spesial, yaitu sekolah minggu Pasca. Sebelum memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan Pasca sekolah minggu online. Berkati kami supaya sekolah minggunya lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ikuti video ini ya. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota, tempat matinya. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku.
hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Pada salib hina ku tetap setia, walau aku juga dicela. Satu saat kelak aku kan bersorak dalam surga yang indah mulia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Halo teman-teman, gimana? Paskahnya seru bukan? Nah, aku di sini bawain cerita tentang seorang anak bernama Edo yang kecanduan bermain handphone. Nah, ini dia ceritanya. Ini adalah Edo. Dia selalu bermain HP sejak dari pagi. Iya, nanti. 2 jam kemudian, ia pun sampai lupa waktu ketika bermain game. Ayo, ini udah mulai sekolah minggu online-nya. Ayo. Iya, nanti. Sampai akhirnya datanglah iblis dan malaikat kepada dia. Lalu datanglah iblis dengan segala bujuk rayunya untuk Edo tidak bersekolah minggu secara teruskan online. permainanmu, Edo. Iya, kamu tidak usah baca Alkitab, apalagi sekolah minggu online. Buat apa itu? Bagus, kamu memang terbaik. Ia pun tergoda akan rayuan sang iblis. Lalu datanglah malaikat dan berkata, Edo, sampai kapan kamu bermain HP terus? Ayo ikuti kata kakak kamu untuk sekolah minggu online.
Ayo simpan HP-nya. Iya ya, benar juga. Sejak hari itu, Edo mulai menghargai waktu dan tidak bermain handphone dan game secara berlebihan. Edo kembali teringat penyampaian dari guru sekolah minggu di sekolah minggu berbasis online bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi manusia yang berdosa. Dia telah mati menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kuasanya kepada manusia, namun manusia sering lalai dan bahkan mengorbankan waktu yang diberikan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan di sini Edo mulai menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada Edo, sehingga ia mulai memakai waktunya dengan baik dan benar. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah, jadi pakailah hidup kita untuk menyenangkan Allah dengan cara memberikan kasih dan karyanya, dengan meluangkan waktu yang kita punya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, segitu aja cerita dari aku. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nah, kita kan tadi sudah memuji Tuhan, teman-teman. Sekarang yuk kita duduk manis dan menyiapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan baik ya, teman-teman. Anak-anak, mari duduk tenang. Sungguh-sungguh dengarkan firman. Bersama-sama merenungkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu perkataan yang paling agung, paling penting. Karena hanya Tuhan Yesus yang berhak mengatakan kalimat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini dalam pimpinan Tuhan, kami boleh merayakan Paskah. Kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan, supaya dalam belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga kami mengerti dan kami mau taat hidup bagi Kristus. Ampuni dosa kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Mulai dari bayi, dia lahir lalu bertumbuh. Akhirnya mengkabarkan firman. Sampai menjadi korban pengganti untuk kita, kamu dan saya. Kitab Nahum 1 ayat 6. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan murka Allah? Kitab Nahum mengatakan bahwa kamu, saya, kita semua sudah berdosa. Kita semua akan menerima penghukuman dari Tuhan. Tapi tidak ada yang sanggup berdiri di bawah penghukuman Tuhan. Karena kita pasti binasa. Itu sebab karena kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa sudah menyatakan rencana keselamatan. Kitab Kejadian mencatat bahwa akan datang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia, mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, menyelamatkan kita. Maka siapakah yang mampu menyelamatkan kita? Mesias, artinya yang dipilih Allah menjadi penyelamat. Mesias bukan hanya menghapus dosa kita, tapi juga harus menghukum dosa kita. Karena Tuhan itu adil, harus menghukum dosa. Tapi Tuhan itu kasih, mau mengampuni dosa kita. Bagaimana caranya? Mesias harus turun untuk mengampuni dosa kita dan untuk menghukum dosa kita. Tetapi tidak lagi kita yang dihukum, tapi Dia menggantikan hukuman dosa kita. Di kitab Nahum mengatakan, siapakah yang dapat menanggung murka Allah? Siapakah yang dapat berdiri di hadapan murka Allah? Tidak ada, kecuali satu yang kudus, yang tidak bercacat celah, sempurna, yang menaati seluruh hukum Tuhan, firman Tuhan, tanpa cacat. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita, yang datang inkarnasi jadi manusia seperti kita, tapi tidak berbuat dosa, sempurna, supaya Dia menjadi korban pengganti. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia bukan hanya memberitakan Injil, kabar selamat, tapi Dia datang menjadi juru selamat. Anak-anak, dari perjanjian lama, berita Injil sudah dicatat. Ada Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Siapakah Mesias itu? Ada 300 tanda yang harus digenapinya, dipenuhinya, disempurnakannya. Dan 300 tanda nubuatan PL ini hanya digenapi oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nubuat artinya peristiwa-peristiwa yang akan datang di masa depan yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya. Maka pertanyaan dari dulu, orang tanya, untuk apakah Tuhan Yesus disalib? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib untuk menggenapi seluruh nubuatan PL tentang Mesias, juru selamat sejati yang akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa.
Mulai dari nubuat dikatakan Mesias akan lahir di palungan di Bethlehem, menjadi bayi kecil di kandang binatang, bertumbuh menjadi anak yang hidup miskin, susah, menjadi pemberita firman, melakukan banyak tanda-tanda mujizat, sampai dia akan mati disalibkan. Seluruh nubuatan, 300 nubuatan digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus datang jadi juru selamat yang mati tersalib. Mengapakah Yesus harus disalibkan? Karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia dengan cara Yesus datang jadi korban pengganti, menggantikan hukuman dosa kita. Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus Kristus satu-satunya yang mati menebus kita dari hukuman dosa. Satu kali untuk selama-lamanya menggantikan hukuman dosa kita, menerima murka Allah. Anak-anak, kita yang sudah berdosa pantas binasa, terputus hubungan dari Allah, terima murka Allah, binasa. Tapi sekarang seluruh hukuman dosa digantikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita kembali berdamai dengan Allah, supaya kita penuh sukacita, dapat keselamatan, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Maka Tuhan Yesus datang jadi korban pengganti. Tidak ada jalan keselamatan yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Hanya satu Tuhan yang datang dari sorga, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang akan menghakimi dosa kita. Maka kita akan binasa karena kita sudah jahat kepada Tuhan. Tapi Dia Tuhan yang mencipta, Dia Tuhan yang menghakimi. Maka Dia Tuhan yang turun untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan yang datang menjadi manusia, menjadi korban pengganti. Yesus disalibkan bukan karena Dia kalah, tidak mampu melawan, bukan. Yesus disalibkan supaya kita selamat. Yesus berkorban supaya kita mendapatkan kedamaian, sukacita kekal, berdamai dengan Allah. Tuhan Yesus dimatikan di atas kayu salib supaya kita hidup. Maka jadi Kristen, percaya Yesus dan sadar Yesus sudah berkorban untuk kita. Sadar Yesus telah menggantikan hukuman dosa kita. Anak-anak, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dihukum, dipukul, dicambuk, dikasih mahkota duri, bukan karena Dia berdosa, tapi Dia berkorban untuk kita. Lalu Tuhan Yesus diseret dan akhirnya disuruh mengangkat kayu salib. Tuhan Yesus jalan sampai ke Bukit Golgota. Di sana Dia disalibkan. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus disalibkan, Ia tidak mengatakan keluhan. Oh, jangan, tidak. Tuhan Yesus tidak bicara sembarangan, omong kosong. Tuhan Yesus tidak menghukum. Yesus tidak mematikan kita. Tuhan Yesus tidak mengatakan kata kotor. Tapi Tuhan Yesus mengatakan 7 perkataan salib. 7 perkataan yang sangat penting untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Dan 1 perkataan dari 7 perkataan itu menjadi perkataan yang paling penting dikatakan Tuhan Yesus menyatakan keselamatan kita. Tahukah kamu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Alkitab mencatat kalimat yang sangat penting itu ada di dalam Injil Yohanes. Dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata kalimat yang sangat pendek, tapi bukan kalimat sembarangan. Kita baca sama-sama Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Ini bukan kalimat sekadar sembarang sudah selesai. Ini kalimat serius. Apa artinya? Yesus mengatakan sudah selesai, artinya seluruh tanda nubuat PL tentang Mesias yang akan datang menyelamatkan manusia sudah digenapi oleh
Yesus. 300 nubuat dalam PL sudah dikerjakan oleh Yesus tuntas, sempurna. Maka menyatakan sudah selesai, dia menyatakan dialah Mesias, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang telah menuntaskan semua hukuman supaya kita selamat. Yesus berkata sudah selesai, artinya dia sudah tuntas menerima murka Allah. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada jalan yang lain, dan kita tidak perlu mengupayakan perbuatan baik kita, bukan karena kepintaran, kehebatan, ganteng, cantik, kaya kita, tapi karena Yesus telah berkorban di atas kayu salib, menyelesaikan seluruh hukuman dosa kita yang begitu jijik, supaya kita tidak binasa, supaya kita diampuni oleh Bapa. Yesus berkorban dan dia berkata, sudah selesai. Sudah sempurna dikerjakan oleh Yesus. Maka Yesus disalibkan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat, dengan kata sudah selesai. Maka di atas kayu salib, seluruh murka Tuhan, seluruh kejijikan Tuhan atas dosa sudah selesai dikerjakan oleh Yesus, menggantikan hukuman kita. Di atas kayu salib sudah selesai, berarti kasih Allah yang begitu besar diberikan kepada kita. Di atas kayu salib, kasih dan keadilan Tuhan bertemu dengan cara Yesus berkorban, menumpahkan darah dan mati bagi kita. Sudah selesai. Di atas salib, seluruh sukacita besar diberikan kepada kita. Walaupun di atas salib menjadi tempat yang paling gelap, karena semua dosa kita ada di situ. Tapi di atas salib menjadi tempat yang paling terang, karena hati kita yang gelap dibukakan dari kematian hidup bagi Kristus. Di atas salib menjadi tempat yang paling jijik dan paling menyakitkan. Jijik karena seluruh dosa kita, menyakitkan karena seluruh hukuman dosa kita ditimpakan oleh Yesus di situ. Tapi sudah selesai. Di atas salib menjadi tempat yang paling suci karena darah Yesus tumpah untuk kita. Dan di atas salib menjadi tempat yang paling penuh sukacita karena kita didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus. Sudah selesai. Inilah berita keselamatan satu-satunya, bukan usaha kehebatan kita, tapi karena ada Allah yang penuh kasih karunia datang menyelamatkan kita. Maka dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus, dan dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, telah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita, menarik kita dari dosa, menguduskan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tinggalkan dosa. Maka apa respon tanggapan kamu dan saya? Maukah kamu semua anak-anak dan saya sungguh-sungguh hidup bagi Yesus, sungguh-sungguh tinggalkan dosa, cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, bertekun dalam doa, tidak mau ditipu si iblis, tidak mau lagi hidup menjadi anak-anak yang seperti dunia, yang melakukan dosa melawan Tuhan. Tinggalkan semua, karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Sudah selesai. Dia sudah bangkit, kuburnya kosong, tapi hati anak-anak dan orang percaya tidak kosong lagi, karena Tuhan Yesus tinggal hidup dalam hati kita. Hiduplah bagi Yesus. Mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Untuk anak-anak yang belum percaya, maukah kamu percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami belajar firman. Kami mau menyerahkan diri hidup bagi Kristus. Tolonglah kami agar seumur hidup kami betul-betul memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara jelas. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Indahlah bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku tertebus. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima
Selamat memperingati Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah. Oke teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Yuk kita berikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, titipkan kepada orang tua kalian ya. Nanti saat orang tua kalian ke gereja akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, gelap datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, gelap datang pula, alangkah mulia kasihnya pada saya. Kasihnya pada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membimbing kami dalam acara Paskah Sekolah Minggu. Tuhan, berikan kami setiap hari kuasa dan kekuatan dan kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, kami dari guru sekolah minggu akan memberikan pengumuman lomba menghias telur Paskah. Nama-nama pemenang bisa dilihat di layar berikut ini. Untuk hadiah dapat diambil di Gereja Baptis Efrata. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikut Paskah Sekolah